dewasa, smart, and independent. Terima kasih. Semua suicide Enggak itu. lah, jauh masalah aku sama masalah Shena, nggak ada apa-apa ya masalah aku mah. Aku dulu masih sangat kecil dan masih sangat belum dewasa menghadapi masalah-masalah yang ada. Kalau masalah Shena, aku pasti tidak akan relate karena yang dia hadapi itu jauh lebih berat gitu. Karena kan yang dia hadapi bermasalah sama dirinya sendiri ya, kayak dia organ tubuhnya ada yang tidak berfungsi, dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam di saat dia masih muda, ditinggal sama papahnya gitu, hidup di ekonomi yang tidak begitu beruntung. Jadi ya nggak bisa disamain masalah karakter ini dan film ini sama masalah aku, jadi kayak nggak relate sih. Dan itu pun Prilly yang dulu ya. Prilly yang dulu lah, kalau Prilly yang sekarang dapat masalah, masa mau mengakhiri hidup, harus lebih bersyukur. Makanya kamu juga memanfaatkan hidup kamu ya, Pril, untuk sekarang ini berarti. Betul lah, betul kayak yang tadi aku bilang gitu, pas selesai film ini aku sebisa mungkin ngabisin makanan gitu, karena sedih pas adegannya gitu, kayak nggak bisa makan cireng gitu, sesimpel nggak bisa makan gorengan gitu. Aku makan gorengan tiap hari, kadang juga nggak habis gitu. Jadi ya menghargai apa yang aku punya, menghargai waktu. Ya kadang kan kita suka benci sama hidup kita gitu ya, wajar, kayak I hate my life atau aduh kenapa sih harus ada masalah ini gitu. Nah sekarang jadi lebih dewasa menghadapinya karena banyak banget yang pengen bisa nafas dengan normal, pengen banyak yang bisa sehat gitu, yang bisa hidup normal tuh banyak banget gitu. Jadi kalau kita punya kehidupan yang normal, jangan nyerah karena dikasih ujian sama Tuhan gitu. Kak Prilly, jujur mungkin sedikit arti 12 cerita sendiri bagi kakak berdua seperti apa sih? 12 cerita ini. Filmnya Jadi, maksudnya. Arti film ini apa? Iya, dari filmnya ini. Arti 12 cerita itu ya kenapa namanya 12 cerita Glenn Anggaya, karena itu 12 keinginan Shena itu menjadi sebuah cerita buat Glenn gitu. Jadi semua 12 keinginan Shena sesuatu banget buat Glenn yang bahkan mengubah kehidupan Glenn, makanya jadi ceritanya Glenn gitu. Ya, seperti yang Kak Alim bilang ya, maksud dari 12 cerita ini adalah bagaimana kita bisa melanjutkan hidup gitu. Dari segala ujian dan musibah yang kita dapat, gimana kita bisa be resilient gitu, jadi bisa bangkit lagi gitu. Kalaupun kita gagal, tapi gimana caranya kita bangkit lagi atau hidup dalam kegagalan itu, menjadikan kegagalan itu pelajaran, kayak gitu sih kalau aku lihatnya. Nah kalau kesempatan hidup yang kalian punya, mau apa sih? Pengen bermanfaat buat orang lain, itu kan termasuk Ya, Prilly juga mau bikin sekolah, mau bikin rumah singgah, sekarang juga lagi aktif-aktifnya jiwa sosialnya. Julian juga mungkin seperti apa sih? ya kalau aku sih sebisa mungkin gimana kita bisa bermanfaat aja sih sebagai manusia gitu. Jadi nggak hidup buat diri sendiri gitu. Selain itu juga memaknai hidup untuk diri sendiri tuh lebih bersyukur lagi, lebih dimaknai lagi arti hidup itu gitu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak punya perasaan-perasaan yang nggak bersyukur gitu, karena apa yang udah kita punya itu harus disyukuri, dan udah beruntung banget sih kita bisa berdiri di sini ya, bisa bernafas dengan bebas gitu, bisa hidup dengan normal, dengan sehat. Kak Glenn, kan ada netizen isunya bilang terlihat koneksinya bagus banget di sama Kak Prilly. Apa mungkin ada sedikit chemistry cinta lokasi beneran atau gimana? Cinlok. Aku sudah Enggak sih, cukup. nggak ada, udah nggak ada sama-sama kayak gitu kan. Aku anggap Willy udah kayak kakak aku. Jadi kita gitu. udah kenal juga 4 tahun lalu. Lebih 5. Awal aku ke Jakarta kenal lebih, juga sama Kak. Willy soalnya. Jadi udah anggap kakak banget. Kayaknya aku Sosoknya sudah gimana? terlalu, kayaknya aku bukan remaja lagi ya buat cinlok. Kayak umur saya sudah 26 tahun gitu, kayak cinlok, kayak itu kayak umur 18, 17 deh kayak cinlok-cinlokan gitu. Kayak umur 26 kita ke lokasi untuk kerja dan udah capek sama urusan kantor, nggak sempet cinlok-cinlok. Tapi kemarin sempat dijodohin juga, katanya dicariin jodoh sama Pak Sandiaga Uno. Gimana tuh? Sepelik itu. Doain aja semoga dapet gak sih? Doain lah. Tapi punya Menteri loh yang nyariin. Sosoknya gimana sih Kak Prilly, Kak Glenn ini sosoknya? Apa? Sosok Kak Junior Sosok seperti Junior. apa? Junior tuh orangnya yang paling aku suka dari Junior tuh dia tuh orangnya slow banget gitu. Maksudnya bener-bener hidup tuh slow aja, nggak usah banyak pikiran. Nah itu jadi kebawa ke akunya, jadi positif gitu akunya. Misalnya aku capek, tapi gara-gara ngeliat Junior yang masih kayak slow aja, jalanin aja gitu, akunya jadi oh iya, jadi nggak kepikiran untuk capek atau nggak kepikiran adegan itu. Misalnya kita adegannya susah, tapi ngeliat Junior tuh santai, nggak banyak pikiran, jadi kita kayak santai gitu. Kak Junior gimana Kak Junior? Sosok Sosok Prilly Prilly gimana?
Willy itu sosok yang dewasa, smart, and independent. Terima kasih. Oh, gitu Karena aja. jelas. Kalau Tapi Junior kalau sendiri di- punya wish nggak? Maksudnya kemarin kan wishnya berharap datang keluarga dan dari Bali dan itu udah tercapai. tercapai. Apa ada lagi nggak sih maksudnya besar. wish kalian berdua setelah banyak pencapaian yang kalian dapatkan selama ini? Wish aku sih ya, untuk sekarang sih ya, semoga banyak orang yang nonton film cerita 12 cerita Glenn Anggara ini dan paham apa yang ingin kita sampaikan gitu, dan dilakuin juga. Ya, itu juga masuk salah satu wish aku ya. Semoga 12 cerita Glenn Anggara banyak yang nonton karena kita udah melakukan usaha semaksimal mungkin. Amin. Promo keliling-keliling, terus juga tiap hari nggak ada libur promonya gitu. Jadi semoga bisa membuahkan Bolak-balik, hasil. stripping, Ada visit promo. nanti ke Malaysia kan buka juga tuh si Ya, bioskop. semoga kita bisa ke sana ya. Kita juga diundang dong. Wow, mau ya? Mm. Tapi udah boleh tahu mungkin kenapa sih alasan kamu mempunyai jiwa sosial yang tinggi sampai pengen jadi guru? Kenapa ya? Sebenarnya aku juga bingung kalau kenapa, emang suka aja sih, aku melakukannya suka gitu, dan aku pengen banget bisa bermanfaat gitu sebagai manusia. Aku rasa Tuhan udah cukup sangat baik memberikan aku rezeki yang luar biasa. Jadi ya aku rasa ini bukan rezeki aku sendiri, aku harus berbagi juga ke orang lain. Apa ada cerita di balik itu? Mungkin ketika kamu melihat orang lain susah, pernah punya Saya nazar pernah susah. gimana mungkin? Gitu ya. Aku bukan terlahir di orang tua yang kaya raya gitu, jadi ngerasain susah waktu zaman dulu. Jadi pas tiba-tiba sekarang udah bisa cari uang sendiri, udah bisa punya hidup yang lebih baik, rasa syukurnya itu melebihi apapun. Karena kalau ingat masa lalu, kalau ingat hidup aku dulu, ya pasti nggak mau lagi ngerasain kayak gitu kan, susah, nggak bisa beli apa yang kita pengen. Ya begitulah gitu. Artinya seorang pria pernah mengalami masa sulit tuh. Masa sulit banget dong, kan orang tua aku bukan konglomerat. Kayak kita ngerasain susah lah, apalagi aku anak pertama merasakan awal-awal pernikahan orang tua gitu kan, yang mungkin belum begitu baik gitu ekonominya gitu. Makanya pas inget dulu jadi malah makin bersyukur sama kehidupan sekarang dan malah makin pengen berbagi. Pengalamannya kayak gimana dulu? Sampai pengalaman dulu. Ya banyak lah, nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, nggak bisa bebas beli mainan gitu, nggak bisa bebas ya sekolah juga nggak bisa di sekolah yang international school atau apa gitu. Jadi ya aku nggak punya privilege itulah waktu dulu. Promo mungkin Kak, promo Pak.